bahwa Partai Solidaritas Indonesia yang katanya partai anak muda dan partai yang berbeda dari partai-partai sebelumnya hanyalah slogan semata yang pada intinya di dalamnya cara mainnya sama saja dengan partai-partai sebelumnya. Semua orang pada akhirnya akan membagikan jabatan-jabatan ketika dia memiliki suatu kewenangan. Kasihan Bapak Presiden Prabowo yang selama ini sudah punya harapan, punya mimpi, dan punya keinginan untuk membersihkan birokrasi kita, tapi ternyata hai korban ghosting, kadang kita menemukan pasangan-pasangan yang karena kebetulan sedang jalan bersama pasangan, maka yang diminta aneh-aneh gitu. Yang biasanya diminta hanya makan malam, tuh ini nambah belanjaan, nambah barang-barang gitu, yang kemudian harus dibelikan oleh sang kekasih. Ini kan mumpung kita lagi jalan bareng sama pasangan, maka apa yang kemudian menjadi keinginan, ya kita sampaikanlah supaya nanti dituruti. Kalau tidak dituruti, oh berarti kamu tidak sayang kepadaku. Kekasih-kekasih begini ini yang kemudian mengatakan berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk mengambil berbagai macam keuntungan-keuntungan. Dan hal-hal begini ternyata tidak terjadi di antara kekasih, sahabat, atau teman saja, tapi juga terjadi di lingkup kementerian. Karena kebetulan orang kita, sahabat kita, teman kita, senior kita, atau apapun lah yang berhubungan dengan kita, kebetulan jadi menteri, maka mumpung nih, ayo kita manfaatkan posisinya dengan proses pembagian-pembagian jabatan. Kita akhirnya berpikir, kasihan Bapak Presiden Prabowo yang sudah berpikir tentang berbagai macam kemajuan-kemajuan, yang sudah berpikir tentang bagaimana kemudian membersihkan birokrasi di pemerintahan ini. Tapi anak buahnya, menteri-menterinya malah agak lain. Di satu sisi Bapak Presiden sudah meminta untuk efisiensi anggaran gitu kan, tapi di sisi lain anak buahnya, menteri-menterinya malah bagi-bagi jabatan. Kan kasihan Bapak Presiden kita gitu. Kita melihat bagaimana kemudian akhirnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan SK terbarunya pada tahun 2025 nomor 32 ini kan mengangkat berbagai macam anggota-anggota staf-staf baru dalam Omofolu. Omofolu ini semacam suatu organisasi di bawah Menteri Kehutanan yang dikoordinatori oleh Menteri Kehutanan yang punya mimpi, harapan, dan cita-cita bagi Indonesia sendiri bahwa tahun 2030 emisi gas rumah kaca ini harus berkurang. Dan sebenarnya untuk kemudian masuk dalam lingkup Omofolu ini ada berbagai macam kriteria-kriteria yang kemudian dibagi menjadi 3. Entah itu ASN, mantan ASN, dan kalangan eksternal. Ini nih kalangan eksternal yang kemudian akhirnya dimanfaatkan oleh Raja Juli Antoni, kader Partai Solidaritas Indonesia, untuk kemudian memasukkan kader-kader PSI lainnya. Karena mumpung gitu, masuk Senayan nggak berhasil. Meskipun kampanyenya sudah seluruh Nusantara gitu kan, dengan banner-banner Kaisang bersama Jokowi. Tapi ternyata tetap saja nggak tembus Senayan. Karena sekarang tembus menjadi menteri, maka mumpungisme ya kan, mumpung jadi menteri, maka kita ambil kader-kader kita untuk masuk dan menempati posisi-posisi strategis. Apalagi habis ini PSI akan mengadakan kongres di mana setiap anggota-anggotanya itu punya hak pilih suara, karena dia menjadi satu partai yang kemudian hak suaranya bisa dimiliki oleh seluruh kalangan anggota-anggotanya bahkan. Dan kita melihat bagaimana kemudian akhirnya posisi-posisi dari Omofolu ini dengan cita-cita yang baik, harapan yang bagus, tapi diisi oleh orang-orang yang punya kepentingan internal sendiri yang belum selesai dengan hidupnya. Apakah kemudian cita-cita harapan dari adanya organisasi Omofolu ini untuk menuntaskan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 itu akan tercapai? Sulit rasanya gitu. Karena kalau dilihat secara latar belakang kehutanan, nggak ada tuh kader PSI yang kemudian masuk sebagai anggota di dalam Omofolu ini memiliki latar belakang kehutanan. Nggak ada gitu. Secara latar belakang. Dan kita tahu bersama bahwa Partai Solidaritas Indonesia, PSI, selalu diagung-agungkan atau selalu digaung-gaungkan bahwa partai ini adalah partai anak muda. Partai yang menjunjung tinggi transparansi. Partai yang menjunjung tinggi bebas korupsi, partai yang akhirnya berbeda dari partai-partai lama gitu.
cara-cara lama berbeda gitu. Tapi ternyata secara isi di dalamnya sama aja. Sama-sama proses pembagian jabatan, ya kan? Sama-sama proses yang kemudian citranya saja baik, tapi di dalamnya ya bobrok, sama aja gitu. Dan kita melihat bagaimana akhirnya posisi menteri yang kemudian diduduki oleh Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, kemudian memanfaatkan posisi kewenangannya untuk proses pembagian jabatan. Ini kan sebenarnya cara-cara lama. Dan sebenarnya masyarakat juga tidak perlu terlalu kaget dengan formulasi jabatan yang demikian ini, nggak terlalu kaget gitu. Karena kita sudah melihat ini sejak lama. Tapi ketika itu lahir dari Partai Solidaritas Indonesia yang kemudian slogannya selalu disampaikan bahwa ini adalah partai anak muda, pembaharuan dan lain sebagainya, kemudian fakta lapangannya sama aja. Ini kayak orang, ya kan, lagi megang palu tapi mukul kepalanya sendiri. Ih, PSI ini. Kita kan jadi bertanya-tanya gitu, sebenarnya PSI ini kenapa gitu? Apakah karena kebetulan hari ini punya menteri kan? Kemudian terlalu kasar mainnya sampai akhirnya langsung diborong semuanya masuk sebagai anggota. Kita tahu bahwa gaji-gaji di dalamnya ya cukup fantastis lah bagi orang-orang yang selama ini tidak berada dalam posisi itu. Kita tahu Raja Juli Antoni sendiri sudah menjadi menteri gitu kan, masih juga menjadi ketua pengawas ya kan dalam Omufulu ini yang gajinya bisa mencapai 50 juta, kemudian anggota-anggotanya 20 juta masing-masing. Lumayan gitu, bisa bertahan hidup sampai 2029. Dan dari proses-proses ini kita akhirnya melihat bagaimana ternyata PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang nggak berhasil masuk Senayan tapi punya menteri, maka manfaatkan untuk mengisi jabatan-jabatan itu dan membagikan jabatan-jabatan strategis bagi kader-kadernya. Supaya apa? Ya supaya terlihat. Supaya apa? Ya supaya punya modal kampanye di masa depan. Supaya apa? Ya supaya nanti dia punya kesempatan untuk lolos ke Senayan. Sehingga sekarang harus dipupuk nih, mumpung masih awal, mumpung masih jadi menteri. Gimana kalau nanti reshuffle tengah jalan? Ah, jangan, karena masih mumpung, ya sudahlah. Kita ajak semua anggota-anggotanya, ya kan? Kita masukkan semua anggota-anggota ini dalam SK yang terbaru, karena kita punya kewenangan. Lah, disinilah sisi bahwa sebenarnya korupsi itu tidak hanya tentang mengambil uang negara, korupsi itu tidak hanya tentang uang. Tapi juga ada kewenangan, ada juga keputusan, ada juga kebijakan yang akhirnya hanya menguntungkan berbagai macam pihak-pihak tertentu atas kepentingan internal sendiri. Ini kepentingan Raja Juli Antoni. Kita gak tahu bagaimana kemudian proses rekrutmennya terjadi, tiba-tiba SK-nya muncul, kader PSI jadi semua. Kan kasihan gitu Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto yang sudah berpikir tentang kemajuan negara, kan? Berpikir tentang bagaimana kemudian bangsa ini bisa mandiri, bagaimana kemudian birokrasi di dalamnya bisa bersih, korupsi-korupsi tidak ada lagi. Tapi dalam satu sisi, kader-kadernya atau orang yang kemudian diajak untuk menjadi menteri malah memanfaatkan posisi menterinya untuk bagi jabatan-jabatan kepada anggota-anggotanya. Ini apa karena Kaisang dan PSI-nya sekarang tidak punya panggung dan tidak punya hal-hal lain sampai akhirnya harus bermain di Kementerian Kehutanan. Jadi apa yang kemudian hari ini terjadi sebenarnya menunjukkan jati diri bahwa Partai Solidaritas Indonesia yang katanya partai anak muda dan partai yang berbeda dari partai-partai sebelumnya hanyalah slogan semata yang pada intinya di dalamnya cara mainnya sama saja dengan partai-partai sebelumnya. Semua orang pada akhirnya akan membagikan jabatan-jabatan ketika dia memiliki suatu kewenangan. Dan ini kontraproduktif dengan apa yang kemudian diharapkan dan diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau seandainya Bapak Presiden Prabowo Subianto ini punya pilihan untuk memecat Raja Juli Antoni atau mengingatkanlah agar kemudian tidak terlalu frontal dan semuanya mengisi dalam satu posisi jabatan, apa tidak malu gitu dengan slogan yang selama ini digaungkan? Oh, lupa. Politisi kadang tidak punya malu. Ya, seperti Raja Juli Antoni yang kemudian sebagai Menteri Kehutanan memanfaatkan posisi-posisinya untuk kepentingan-kepentingan internal sendiri Partai Solidaritas Indonesia. Jadi kasihan Bapak Presiden Prabowo yang selama ini sudah punya harapan, punya mimpi, dan punya keinginan untuk membersihkan birokrasi kita, tapi ternyata menterinya malah bermain dan membagikan-bagikan jabatan, salah satunya dilakukan oleh Menteri Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan. Apakah ini cukup mengecewakan? Iya, tapi apakah kemudian ini akan terus berlanjut? Rasa-rasanya akan terus berlanjut dan tidak akan hilang dari peradaban.
Ya beginilah kualitas-kualitas yang kemudian lahir dari orang-orang yang sebenarnya secara berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dirinya juga belum selesai. Tapi apapun itu kita selalu berharap agar tidak terjadi pengorbanan harapan dan cita-cita hanya karena jabatan-jabatan yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak punya tanggung jawab dan tidak punya kapasitas untuk melakukan itu semua. Sehingga kita membiarkan bahwa negara ini dikelola oleh mereka, tapi pada satu sisi kita juga akan melihat bagaimana kehancuran di masa depan. Semoga Bapak Presiden kita terus kuat, semoga Bapak Presiden kita terus sabar menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan yang lahir dari orang-orangnya sendiri. Karena kalau dilihat secara terah, selalu bisa kita lihat bahwa PSI dipimpin oleh Kaisang, Kaisang adalah Jokowi, Jokowi juga punya mimpi tentang Partai Super TBK, tapi sudah disampaikan bahwa Partai Super TBK ini sudah cukup mirip dengan PSI dan sudah cukup diambil alih oleh PSI. Sebenarnya kan berarti ada campur tangan yang kemudian terjadi di dalamnya. Pada akhirnya, mumpung Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan adalah kader PSI, maka kita manfaatkan untuk memasukkan anggota-anggota PSI di dalamnya sehingga mereka mendapatkan kemanfaatan dari posisi Menteri Kehutanan. Tapi apapun itu, semoga Bapak Presiden kita tetap kuat dan bisa menghadapi berbagai macam tujuan-tujuan yang diinginkan untuk membersihkan birokrasi di Indonesia. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.